Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya dan menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini menyebutkan bahwa hidup itu aslinya simpel atau sederhana. Jadi jangan kita bikin sulit atau kita bikin susah. Kedamaian dan kebahagiaan sebagai murid Kristus adalah mengikuti perintah Tuhan, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah, dan kemudian supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Yesus kepada kita. Kepada Tuhan Yesus kita sudah percaya dan yakin. Pokoknya kita sudah cinta mati kepada Yesus. Namun apa artinya saling mengasihi sesuai dengan perintah Yesus? Itu menunjuk pada perintah Yesus supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi semua seperti Yesus telah mengasihi manusia, mengasihi kita. Artinya, mengasihi sama itu mesti seperti Yesus, yakni mengasihi penuh pengorbanan tanpa pandang bulu, tidak membedakan siapa yang kita kasihi, bahkan kalaupun mereka itu membenci, menfitnah, dan mengkhianati kita. Lalu yang menjadi pertanyaan, kapan kasih kita kepada sesama yang seperti Yesus itu? Bila kita bisa memaafkan atau mengampuni orang-orang yang membenci kita,
yang menfitnah kita, yang menggosipin kita, yang suka merendahkan kita. Nah, saat itu kita sudah mulai mengasihi sesama seperti Yesus. Bahkan setiap pengorbanan kita bagi komunitas, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Saat itu kita sudah mengasihi sesama kita seperti Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.